hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membicarakan tentang kondisi di dalam surga. Kemarin di hari Senin yang lalu kita sudah menjelaskan tentang cahaya di surga dan aroma di surga, wangian di surga. Sekarang kita masuki tentang pepohonan dan buah-buahan di surga. Di surga ada banyak pohon yang rindang dan juga buah-buahan yang beragam, yang menggiurkan, tempting, yang pikabitaan, yang juga lezat rasanya, yang nama dan bentuknya sama dengan buah di dunia, akan tetapi kualitas rasanya jauh berbeda. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa di surga ada pohon anggur, ada pohon kurma, juga ada pohon rumman atau delima, sebagaimana hal ini diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Surah An-Naba ayat 31-32 menyatakan, Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan ada kebahagiaan, keberuntungan, yaitu berupa taman-taman dan pohon-pohon anggur. Juga di dalam surah Ar-Rahman ayat 69 menyatakan fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di kedua surga itu ada buah-buahan, ada kurma dan ada delima. Dalam surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 32 Allah menerangkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Kata Allah, dan golongan kanan. Apakah golongan kanan itu? Mereka berada di bawah daun bidara yang sudah dicabuti duri-duri. Daun bidara itu ada duri-duri dan tidak berbuah. Tapi kelak di surga berbuah dan durinya sudah tidak ada. Wa talhim mandud, dan pisang-pisang yang tersusun. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang sangat rindang, yang terbentang. Wa ma'im maskub, dan air yang melimpah. Wa fakihatin kathirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Jadi itu semuanya menjelaskan bahwa di dalam surga itu ada pepohonan dan juga banyak buah-buahan. Apa yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa kalau ada pohon di dunia yang tidak berbuah dan berbahaya karena mengandung duri, seperti pohon bidara, seperti tolah. Kemudian ternyata di akhirat berbuah dan durinya tidak ada. Maka kebayang bagaimana kalau pepohonan tersebut ketika di dunia berbuah tidak ada durinya, maka di akhirat akan jauh lebih melimpah lagi dan berkualitas lagi.
ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kondisi dua surga yang Allah janjikan kepada orang-orang tertentu, Allah menyatakan fihima min kulli fakihatin zaujan. Di kedua surga itu ada seluruh jenis buah-buahan yang berpasang-pasangan. Itu disebabkan karena melimpahnya si buah-buahan tersebut. Seluruh jenis buah-buahan yang pernah ada di dunia juga akan ada di akhirat dengan kualitas yang jauh lebih baik. Para penghuninya itu meminta buah-buahan itu apa saja yang mereka inginkan dan apa yang diinginkan atau sangat disukai oleh jiwa-jiwa mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Shad ayat 51, Allah menyatakan yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka di dalam surga itu meminta apa? Buah-buahan yang sangat banyak dan minuman yang juga sangat menyegarkan. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-20 Allah menyatakan wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang terpilih, buah-buahan yang kualitasnya super. Dalam surah Al-Mursalat ayat 41 dan 42 menyatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam naungan-naungan yang teduh dan mata air yang mengalir. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan segala macam jenis buah-buahan yang amat sangat mereka inginkan. Walhasil di dalam surga itu terkandung banyak sekali berbagai macam jenis buah-buahan dan kenikmatan yang amat sangat diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka, dan dari aspek pandangan itu sangat menggiurkan, membuat mata ini sangat-sangat menginginkannya dan membuat jiwanya sangat berbahagia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf ayat 72. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yutafu alaihim bisihafim min dahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Akan diedarkan kepada para ahli surga piring-piring yang terbuat dari emas dan juga gelas-gelas. Tentu saja ada isinya berupa makanan dan minuman, bukan wadah kosong. Ngapain wadah kosong diedarkan? Diedarkan piring-piring yang di dalamnya ada beraneka makanan yang menggiurkan dan juga gelas-gelas yang juga sama sangat menggiurkan. Wadahnya terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun, dan di dalam surga itu terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa dan amat sangat membahagiakan jiwa-jiwa mereka. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa idza kana as-sidr alladhi fi dunya la yuthmir illa thamratan dha'ifah wa huwa an-nabaq wa syaukuhu kathir wa talah alladhi la yuradu minha fid dunya illa dhil yakunani fil jannati fi ghayatin min kathrati thamar wa husniha hatta anna thamratal wahidah minha tatafattiqu an sab'ina naw'an min at-ta'am wal alwan allati yushabbihu ba'duhum ba'd fama dhannuka bi thamaril ashjar allati takunu fid dunya hasanatu thamar katufah wal nakhl wal inab wa ghairi dhalik wa ma dhannuka bi anwa'ir rayahin wal azahir wa bil jumlah fa inna fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar
nas'alullaha minha min fadlih. Kata Imam Ibnu Katsir yang beliau jelaskan dalam tafsirnya, apabila sidr atau bahasa kitanya daun bidara di dunia tidak berbuah kecuali dengan buah yang lemah, yang tidak termakan. Juga memiliki duri yang banyak. Juga ada pohon tolah yang tidak ada yang bisa diharapkan dari pohon ini ketika di dunia kecuali hanya naungannya, hanya membuat teduh. Di surga ternyata kedua pohon itu menghasilkan buah yang sangat enak dan bagus. Sampai satu buahnya menghasilkan 70 jenis makanan yang warna-warni yang serupa satu sama lain. Coba bayangkan bagaimana dengan pohon-pohon yang ketika di dunia berbuah seperti pohon apel, seperti pohon kurma, seperti pohon anggur dan yang lain-lainnya. Bagaimana pula dengan aromanya dan bunga-bunganya. Walhasil di dalam surga terkandung seluruh kenikmatan dan keindahan dan kebahagiaan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia, yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seluruh karunia ahli surga itu kepada kita kelak, menjadikan kita semua menjadi salah satu di antara penghuni surga yang sangat penuh kenikmatan, ya. Nah, pohon di dunia tidak selamanya berbuah. Ada musimnya. Biasanya setahun satu kali berbuah. Rata-rata semua pohon begitu. Ada satu dua yang tidak mengenal musim. Seperti umpamanya pisang. Pisang mah tidak mengenal musim. Begitu ditanam sekian bulan kemudian baru berbuah kapanpun itu. Ya, baru bisa dipanen. Tapi umumnya seperti durian, seperti rambutan, seperti mangga, itu ada musimnya. Adapun ketika bukan musimnya, maka tidak berbuah. Yang ada hanya daun, kadang-kadang ulet, seperti pohon alpukat umpamanya ya. Sebelum berbuah, uletnya dulu banyak, ribuan, warna-warni, indah. Nah, ketika musimnya barulah dia berbuah. Adapun buah-buahan di surga tidak ada musimnya. Artinya selama-lamanya, tidak terputus, selalu dipanen, selalu berbuah. Dengan hasil yang melimpah, dengan kualitas yang sangat super. Allah berfirman di dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-35 Allah menyatakan mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha. Atau gambaran surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dan buah-buahannya selalu panen atau selalu berbuah. Demikian juga dengan naungannya. Dalam surah Al-Waqiah 33 dan 34 Allah menyatakan wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan ada buah-buahan yang sangat banyak yang tidak pernah terputus dan tidak pernah tertolak. Maknanya terus-terusan berbuah. Yang para penghuni surga tidak tertolak dan tidak terhalang untuk memetik, memakan dan menikmatinya. Berdasarkan hal itulah maka ahli surga itu tidak pernah kehabisan buah-buahannya. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau di kita, di dunia ini, makanan seenak apapun, sefavorit apapun, kalau terus-terus dikonsumsi setiap hari,
selama beberapa masa pasti terkena apa? Bosan. Terkena apa? Jemu atau jenuh atau tidak berhasrat lagi kepada makanan tersebut. Betapa banyaknya orang yang hobi kepada suatu makanan. Sampai tiap hari berkali-kali sampai suatu saat enak kemudian tidak suka lagi. Melihatnya juga enak kemudian berubah. Asalnya sangat favorit sekarang menjadi tidak suka. Dan sebaliknya awalnya tidak suka bisa menjadi sangat favorit. Ada bosannya, ada jemunya, ya. Adapun di surga kebosanan, kejemuan adalah penderitaan, sesuatu yang tidak disukai. Maka hal yang membosankan, yang membuat menderita, hal yang tidak disukai itu tidak ada di surga. Maka hasrat para ahli surga kepada seluruh kenikmatan yang ada di surga tidak pernah ada jemunya, tidak pernah ada bosannya, tidak pernah ada enaknya. Itu selalu berhasrat. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa buah-buahan itu serupa dengan buah-buahan yang ada di dunia dari segi nama dan juga bentuk secara umum. Akan tapi kualitas penampakannya dan juga rasanya jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia. Jauh lebih lezat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Kata Allah, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali para ahli surga itu diberi rizki, ya, berupa buah-buahan, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya, ya, di waktu ketika di dunia, wa utu bihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka buah-buahan yang serupa dengan buah-buahan yang ada di dunia, ya. Kita mengetahui apel, mengetahui anggur, mengetahui kurma, mengetahui delima, mengetahui juga pisang. Ketika di dunia, bentuknya, ukurannya, rasanya, kita sudah merasakan semuanya. Ya, di surga juga namanya sama, bentuknya sama. Tapi rasanya berkali-kali lipat lebih lezat, lebih enak daripada yang ada di dunia ini. Kalau di dunia banyak orang yang tidak suka buah-buahan tertentu. Durian banyak orang yang sangat suka, banyak orang yang sangat anti. Demikian juga buah-buahan yang lainnya, kurma. Banyak yang suka, tapi banyak yang tidak suka. Membayangkan bentuknya aja seperti kecoa umpamanya, ya. Sehingga tidak suka, ya, kepada kurma. Ada di dunia. Adapun di akhirat tak ada yang tak suka. Semuanya oleh Allah Azza wa Jalla diberi hasrat yang besar untuk menikmatinya, ya. Nah, pohon-pohon di surga itu memiliki cabang-cabang, memiliki ranting-ranting. Ya, ada dahan, ada ranting dan tinggi-tinggi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman mulai ayat yang ke-47 sampai 49. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan. Dan bagi orang yang takut kepada apa? Maqama rabbih. Saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Jannatan, bagi orang itu akan diberi 2 surga. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kalian akan dustakan? Dzawata afnan. Kedua surga itu dzawata afnan, memiliki banyak pepohonan, rindang. Tapi kalau pepohonan kita di dunia, barala gitu ya dihanapnya teh ya. Barala itu apa? Banyak sampah-sampah dari daun-daun yang berguguran. Sehingga ada kesan apa? Ada kesan kotor. Terus kadang-kadang di dalam
pohon-pohonnya itu kadang ada ulat, kadang ada semut-semut dan bersarang di sana dan serangga-serangga lain. Itu di dunia. Di akhirat, di surga, semua yang kotor, yang tidak disukai nggak ada. Nggak ada semut, nggak ada ulat yang mengotori pepohonan tersebut. Ya. Yang dimaksud zawata afnan hiya syadidatul khadra. Itu amat sangat hijau. Dalam beberapa ayat berikutnya dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-55, wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan. Selain kedua surga tadi, ada dua surga yang lain. Nikmat Allah mana lagi yang kalian akan dustakan? Kedua surga itu mudhammatan. Mana mudhammatan itu? Banyak pepohonan yang warna daunnya hijau tua. Dan itu menunjukkan apa? Kerindangannya. Ya rindang, ya juga sejuk. Ya. Dan buah-buahan kalau di dunia harus berjuang terlebih dahulu untuk menikmatinya. Harus naik, ya tinggi, takut ketinggian. Atau kata orang Sunda diajul ku gantar. Diajul itu apanya bahasa Indonesianya? Diajul sama gantar. Gantar itu tongkat panjang untuk mengambil buah-buahan yang ada di atas. Susah, harus ahlinya. Kalau nggak ahli, nggak biasa, bisa gemeter di lutut. Ya, apalagi yang takut ketinggian, takut jatuh. Adapun di akhirat, di surga, buah-buahannya itu dekat, sangat-sangat mudah untuk dipetik. Tak harus naik, tak harus ada tongkat panjang untuk mengambilnya. Tak takut harus ada semut, harus ada ulat seperti itu. Bisa dipetik, tak harus dicuci terlebih dahulu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, di antaranya terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-55, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Kata Allah, para ahli surga itu bertelekan atau bersandar kepada di atas permadani-permadani yang di dalamnya ada bulu-bulu angsa yang lembut, sutra yang lembut, permadaninya empuk. Wajanal jannataini dan buah-buahannya sangat dekat untuk dipetik. Wa dhullilat qutufuha tadlila dan direndahkan buah-buahannya itu dengan serendah-rendahnya. Dan ini menunjukkan amat sangat mudahnya itu dipetik. Tak harus bilang ke pemiliknya, itu milik ahli surga semuanya. Allah mengizinkan ahli surga untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada di dalam surga. Tak harus dikupas, tak harus dicuci terlebih dahulu, tak harus ada perjuangan apapun terlebih. Itu kenikmatan, ya. Selain itu ada juga naungan yang sangat-sangat teduh. Dan itu menciptakan, mengkondisikan suasana yang enak, yang menenangkan, ya. Allah berfirman di dalam beberapa ayat di antara surah An-Nisa ayat yang ke-14, ayat yang ke-56 Allah menyatakan wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami masukkan mereka ini ke dalam naungan yang meneduhkan, ya. Wa dhillim mamdud dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat yang ke-30. Para ahli surga itu berada di dalam naungan yang sangat meneduhkan. Dalam surah Al-Mursalat ayat 41 menyatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun.
bahwa sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam naungan yang meneduhkan dan juga mata air. Kalau di dunia umpamanya ada pohon sangat rindang, di bawahnya ada mata air, pasti itu dikerumuni banyak orang untuk istirahat dan bersenang-senang, having fun. Cuma ada cumanya, ada kekurangannya. Di sekelilingnya pasti tanah kotor, jeblok, letak gitu ya. Sehingga kita itu harus mencuci telapak tangan kita setelahnya. Itu di dunia. Adapun di akhirat nggak ada tanah. Kita sudah pernah membahas tanah di surga itu dengan safaron atau ja'faron. Tidak kotor, enak, menyenangkan. Ada mata air mengalir luar biasa. Atau di kita saja ada air mengalir tapi kemudian selokannya, pinggiran selokannya itu ditembok dengan keramik yang bersih, yang putih, yang bagus. Kita betah dengan sebetah-betahnya. Enak, senang bermain-main air yang sejuk, yang bersih. Dengan tempat-tempat yang juga di sekitarnya yang menyenangkan. Kita bersenda gurau dengan istri, dengan anak-anak. Di dunia aja sudah indahnya seperti itu. Di akhirat jauh. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan, dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Kalau di dunia semenyenangkan itu, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka min ahlil jannah. Ya, Allahumma inna nas'aluka birahmatika, Allahumma ij'alna birahmatika min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami karena rahmatmu sebagai para ahli surga. Ya, itulah keterangan-keterangan dari beberapa ayat dan juga hadis tentang pepohonan dan buah-buahan di surga. Nah, pepohonan ini di surga ada beberapa jenis dan beberapa keadaan. Ukuran pepohonan di surga ini luar biasa ya. Nah, jenis-jenis pepohonan di surga ini insya Allah nanti akan kita terangkan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukron Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kitab Ushulus Tsalatshah. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi antum para pendengar sekalian dan juga para pemirsa bahwa hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus siaran live, siaran langsung kami mengundang antum untuk bertanya jawab dengan Al Ustadz mengenai pembahasan kitab Ushulus Tsalatshah ini. Kami silakan untuk bisa menelpon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sambil kita menunggu penelpon, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaannya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, apakah siksa kubur yang kita alami di alam barzah nantinya akan mengurangi siksaan kita di alam akhirat? Syukran Ustadz dari Ummu Arif di Cimahi Utara. Taib Ummu Arif, barakallahu fiik. Diralat pertanyaannya. Jangan kita lah orang gitu ya. Apakah kita di alam kubur, azab yang kita alami di alam kubur, ulah jangan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab kubur dan memberikan apa? Nikmat kubur selama di alam kubur. Kitanya ganti dengan orang. Ya, secara umum siapa saja, jangan disebut. Kalau si fulan diazab di alam kubur ya jangan. Orang yang diazab di alam kubur apakah akan mengurangi siksa di akhirat? Betul. Itu dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin. Ada satu judul bab dalam Majmul Fatawa dengan judul Ahkamu Usatil Mu'minin. Hukum orang-orang mukmin yang maksiat. Yang ahli maksiat.
Beliau menjelaskan di dalam kitabnya tersebut bahwa seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia dimanapun, baik di alam dunia ketika hidup, termasuk ketika sakaratul maut, ketika mau mati, ada penderitaan. Termasuk penderitaan di alam kubur, berupa azab kubur. Dan bagi orang mukmin yang tidak terkena azab kubur, ada penderitaan. Dua jenis. Jadi pertama himpitan di alam kubur. Himpitan ini gak ada orang yang selamat. Sesoleh apapun. Walaupun bayi yang begitu brol sudah mati. Gak pernah mengenal dosa. Gak pernah melakukan dosa. Tak ada dosa. Termasuk Sa'ad bin Mu'adz. Yang kesolehannya luar biasa. Kematiannya menyebabkan arsy berguncang. Menyebabkan 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Menyebabkan 7 pintu langit terbuka. Tapi dia pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Kata Nabi SAW, seandainya ada orang yang selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya yang layak selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Dialah orang yang kematiannya membuat arsy berguncang. Membuat seluruh pintu langit terbuka dan membuat 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Tapi ternyata dia pun dihimpit dengan satu himpitan di alam kubur, kemudian dilepaskan kembali. Ini penderitaan pertama. Penderitaan kedua ketika memperoleh nikmat fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir yang disertai dengan bentakan yang dahsyat. Disebutnya syadidal intihar. Kedua-duanya bentakannya sangat dahsyat. Ya, dengan postur fisik yang menyeramkan, menakutkan. Itu makanya disebut munkar dan nakir. Itu dua penderitaan bagi orang mukmin. Bagi orang muslim yang berdosa besar, apalagi bagi orang kafir, ada penderitaan lain, yaitu azab kubur. Termasuk penderitaan ketika terjadinya kiamat, mengalami guncangan dahsyat, termasuk orang yang di alam kubur. Termasuk penderitaan di alam mahsyar dan seterusnya. Semua penderitaan itu menggugurkan sebagian dosa. Makanya kalau ada nanti orang masuk neraka, padahal dosa-dosanya sudah gugur sebagian oleh berbagai macam penderitaannya tuh. Itu karena dosanya terlalu besar, kegedean. Tanpa kebaikan sama sekali atau kebaikannya hanya sedikit dibanding dosa-dosa yang amat sangat besar. Oleh karena itulah maka ya seluruh penderitaan yang dialami oleh orang dimanapun, termasuk di alam kubur berupa azab kubur, atau orang yang tidak terkena azab kubur, orang mukmin yang soleh tapi menderita di alam kubur dengan dua jenis penderitaan, yaitu himpitan tadi dan juga fitnah kubur. Ya, berupa pertanyaan munkar nakir kepada sahibul kubur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami sekali lagi mengundang antum semua untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Ustaz. Afwan Ustaz, Ana pernah dengar bahwasanya seluruh hewan nanti di hari kiamat akan menjadi debu. Dan bagaimana dengan anjing Ashabul Kahfi? Mohon pencerahannya. Taib, barakallahu fiik. Betul, semua hewan nanti akan dibangkitkan, akan tetapi dikembalikan menjadi tanah. Setelah seluruh urusan yang berkaitan dengan binatang itu selesai. Ada kezaliman antar sama binatang, ya, dan itu akan Allah tegakkan balasannya di akhirat. Ada kezaliman orang kepada binatang, itu juga akan dihisab, ya. Setelah semua beres, maka dikembalikan menjadi tanah. Terlihatlah oleh orang kafir, maka orang kafir pun mengangan-angankan dirinya jadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang itu. Tapi kalau orang kafir tidak dijadikan, tak dikembalikan jadi tanah, tidak.
Dia terus diproses ya sampai akhirnya masuk ke dalam neraka ya. Seluruh binatang. Bagaimana nasib anjing Ashabul Kahfi? Apakah ini ke surga atau ke neraka? Ya, nanti akan dibahas dalam bab tersendiri tentang hal itu. Sabar ya. Jadi nanti akan ada waktunya. Setelah ini kita nanti setelah berbagai macam jenis pepohonan, kita akan membahas binatang-binatang surga dan burung-burung di surga ya. Nanti akan kita bahas. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan ya tadi yang menelpon yang sudah masuk dicoba kembali. Ya. Baik, kita sambil menunggu penelpon kita bacakan kembali dari pesan singkat Ustaz dari Ummu Anggi di Selat Sau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Seandainya kita sekeluarga mendapatkan surga yang berbeda tingkatannya, apakah kita masih bisa berkunjung ke keluarga kita? Syukran jazakallahu khairan. Iya. Ada penelpon. Ada penelpon dulu, silakan. Ya, maaf, kita angkat penelpon dulu sebentar ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Dastan di Cigadung Ustaz. Silakan. Kurang jelas Pak, siapa? Agak Abu Tantan. Abu Dastan Ustaz. Abu Dastan di Cigadung. Cigadung, Bandung. Cigadung, Bandung. Silakan Abu Dastan. Ustaz, kalau yang pepohonan yang dulu terlarang yang membuat Nabi Adam diturunkan ke bumi itu apakah menjadi diperbolehkan gitu Ustaz? Barangkali itu aja. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Abu Dastan di Cigadung, Bandung. Ya, barakallahu fiik. Dulu ketika Adam Hawa dimasukkan ke dalam surga, dia bebas memakan, menikmati apapun kecuali satu pohon. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Kalau didekati, kalian berdua termasuk golongan orang yang zalim. Akhirnya dilanggar ini larangan. Semua di surga boleh, cuma satu larangan. Satu-satunya larangan ini dilanggar. Akhirnya terusir Adam Hawa dari surga, kemudian diturunkan ke dunia. Maka mulailah ya kejadian perjalanan hidup manusia sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Apakah nanti di surga, kalau kita Allah masukkan ke dalam surga, yang semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam surga, masih adakah pohon itu? Iya, wallahu a'lam. Mungkin masih ada, tapi tidak lagi terlarang. Tak ada lagi larangan apapun di surga. Sehingga sejarah tidak akan berulang. Hai para penduduk surga, silakan kalian nikmati semua yang ada. Kecuali ini satu. Jangan dilanggar, nanti dilanggar lagi, diusir lagi, ada lagi episode kehidupan manusia yang kedua. Enggak ada keterangan seperti itu. Jadi ahli surga nanti karena itu sebagai balasan atas amal mereka. Kalau di dunia hanya ada amal, belum ada balasan. Kalau di akhirat hanya ada balasan, tidak ada amal. Tidak ada ibadah. Di akhirat, di surga nanti tidak ada lagi ibadah semacam sholat, saum, gitu. Yang seperti itu tidak ada. Ya, tidak ada harus ngaji, thalabul ilm, ya, online di sana atau offline, yang ngumpul di masjid tertentu. Nggak ada masjid di sana. Ya, istana banyak, rumah-rumah yang megah mewah banyak. Wah, pepohonan sudah kita terangkan tadi ada banyak, kemah-kemah ada, sungai-sungai ada, ya. Tapi masjid tidak ada. Karena kita tidak ibadah dan tidak ada larangan apapun. Yang kita lakukan di sana diperbolehkan semau kita, ya.
Yang jelas di sana kita hanya senang-senang tanpa ada lagi larangan dan tanpa khawatir aduh jangan-jangan satu-satunya larangan nanti kita langgar lalu kita diusir lagi lalu terjadi lagi episode kedua dari kehidupan manusia. Enggak akan ada lagi yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan. Nah, sudah putus. Kembali ke pertanyaan Ummu Anggi tadi ya. Iya, silakan masuk dulu yang nelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Safia di Parompong. Oh, silakan. Pak Tom. Pak Ustadz, boleh keluar skema Pak Ustadz? Iya, kalau sudah masuk mah boleh aja. Pak Ustadz, saya tuh masih bingung Pak Ustadz. Jadi anak saya tuh kan mau saya nikahkan yang perempuan ini. Udah harus lah kalau menurut saya. Tapi si pihak laki-laki ini orang tuanya tidak setuju terus. Tapi sekarang ini pihak dari kita tuh udah memaksa untuk dinikahkan terus karena suasananya sudah harus karena berbahaya Ustaz gitu. Tapi gimana Ustaz ya si pihak laki-lakinya ini mau nikah, cuman orang tuanya belum setuju karena masih kuliah. Saya khawatir ini terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat agama. Apakah saya boleh menikahkan langsung tanpa harus ke KUA Pak Ustaz? Karena KUA mintanya data-datanya harus lengkap dari pihak orang tua laki-laki. Sekian dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa pernah ya? Iya Pak. Dia juga yang nanya. Iya. Pak Abu Sofiyah di Parongpong, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah mudahkan urusannya ya. Yang harus dilakukan oleh Pak Abu Sofiyah, pertama menasihati anak-anaknya. Sofiyah mungkinnya atau mungkin yang lain. Sofiyahnya dinasihati untuk membatasi pergaulan, komunikasi ya dengan calonnya. Si calonnya juga panggil begitu ya. Secara baik-baik, dididik agama, dididik aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai berdua-dua ya kemana-mana, jangan sampai berkhalwat ya, itu berbahaya. Nanti setan menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menghancurkan kehidupan mereka ya. Nah kedua, hubungi secara baik-baik orang tuanya. Seluruh argumentasi orang tua si laki-laki untuk menunda pernikahan patahkan. Umpamanya dengan menyatakan ini kan masih kuliah, nggak masalah, kuliah sambil nikah, biaya tenanglah saya yang menjamin atau kita bertanggung jawab masing-masing atas anak kita ya, daripada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi apapun alasan orang tua dari pihak laki-laki ya, maka patahkan saja. Apa alasan masih kuliah? Nggak masalah kuliah. Silakan kuliah sambil nikah. Tapi kan belum kerja. Nanti nafkahnya gimana? Ayo masih kita subsidi. Saya nggak mau kalau mensubsidi kalau anak saya sudah nikah. Biarlah saya mensubsidi. Ya gitu aja. Pak Abu Sofia yang semoga Allah memudahkan rezekinya nanti. Gitu ya. Nah seperti itu ya. Dan seterusnya, anaknya juga didorong untuk bicara semaksimal mungkin ke orang tuanya. Agar anaknya juga ngomong agar menikahkan mereka. Ya, selama belum berlangsungnya pernikahan, perketatlah nasihat kepada keduanya. Jangan berdua-dua, jangan banyak dan sering berkomunikasi. Kalau jodoh mah insya Allah gak akan kemana gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, boleh nggak menikahkan secara agama ya, tanpa KUA, tanpa orang tua. Kalau itu dilakukan, maka secara agama sah. Kedua anak itu menjadi suami istri.
Cuma nanti akan banyak masalah. Apa masalahnya? Kalau nanti KUA tidak menghadiri ya, karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Salah satu syaratnya itu ya ada KTP dari orang tua laki-laki juga ya, ada saksi dari kalangan laki-laki yang tercatat di sana. Nah, nanti akibatnya tidak dapat surat nikah. Dan itu akan menyulitkan dalam segala macam aspek ya. Nanti nggak bisa, kalau mau haji mau umroh nggak bisa karena nggak punya paspor. Salah satu syarat bikin paspor itu harus ada surat nikah. Nanti umpamanya kalau mau sekolah, anaknya mau sekolah harus ada akte. Anaknya nanti nggak punya akte. Kalau suami istri ini kemudian hamil istrinya, kemudian punya anak, anaknya nggak akan bisa punya akte kelahiran. Nanti salah satu syarat punya akte itu ada surat nikah orang tuanya. Nanti kalau nggak punya akte sekolahnya gimana tuh anak? Salah satu syarat bisa daftar ke sekolah resmi ya harus ada akte kelahiran. Pokoknya mah ribet aja ya. Liar ya, kalau mau dengan resiko itu sok wae. Bisa nggak kalau umpamanya sekarang nikah aja dulu, surat nikahnya nanti diurus kemudian? Bisakah begitu? Tergantung pribadi KUA. Ada KUA yang tidak mau mengeluarkan surat nikah kalau tidak menyaksikan langsung akan pernikahan tersebut ya. Tergantung. Ada juga yang ya udahlah saya permudah nggak apa-apa umpamanya. Nih bikin surat nikahnya ya. Bisa juga, tergantung lah. Bisa mudah, bisa susah. Tergantung pribadi kepala KUA di daerah kita tersebut. Jadi saya menganjurkan jangan menikahkan anak tanpa melibatkan KUA dan besan. Nanti bisa pernikahan nanti dengan besannya jadi jelek hubungannya. Gak enak, besan itu seseorang yang harusnya dekat dengan kita, terikat oleh kedua anak kita, tapi jadi buruk, jadi jelek, bermusuhan ya. Maka sebaiknya jangan, ikhtiarkan, usahakan untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya ya, sehingga ini bisa terjadi pernikahan. Semoga Allah mudahkan semuanya Pak ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Halo, Bapak Ibu. Silakan. Yang 8 sudah masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Saya Abdiwar Jakarta Pak. Oh, Abdiwar. Silakan Pak Abdiwar. Pak, saya mau menanyakan tentang semua kita kan harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kan kadang-kadang iman kita naik turun Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita berdoa yang khusyuk kepada Allah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Terus yang kedua tuh sering mendengarkan bahwa berdoa itu di dalam sholat Pak Ustadz. Nah, saya sudah sering selama ini saya melakukan berdoa itu setelah sholat itu saya merintih kepada Allah. Mana yang sesungguhnya yang baik Pak Ustadz? Itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk gitu dalam berdoa? Iya, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk di dalam berdoa? Di dalam membahas nanti ya jam 8 ada pengajian pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Susunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Setiap hari Senin. Di beberapa Senin yang lalu, kira-kira sekitar sebulan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana caranya agar doa ini dikabul. Salah satunya memang harus ada kekhusyuan. Fokus. Yang berdoa itu tidak hanya mulut kita, tapi juga jiwa dan pikiran kita. Hati kita ikut berdoa.
Betapa banyaknya orang yang berdoanya hanya lahiriah saja, hanya mulut saja. Mulutnya mengucapkan kalimat doa tapi hati pikirannya kemana-mana. Nggak fokus menghayati doa yang dia baca. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya agar khusyuk di dalam berdoa? Ya. Pertama, kondisikan suasana ketika kita berdoa. Cari tempat yang tenang. Kalau bisa yang tinggi, semakin tinggi tempat untuk berdoa itu semakin bagus, semakin lebih dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau nggak ada ya, kalau ada loteng di loteng. Kalau nggak ada loteng hanya satu lantai ya nggak apa-apa di rumah. Ya. Tempatnya sepi, tidak ada gangguan baik secara audio ataupun secara visual. Pandangan kita tidak banyak yang mengganggu. Demikian juga telinga kita, ya. Nah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Usahakan dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Nah, terus sudah kita terangkan Imam Ibnu Qayyim berdasarkan nas-nas yang ada, dahului doa kita itu dengan amal soleh. Apa saja amal soleh itu, baik infak atau sedekah, ya, atau membaca Al-Quran, atau zikir, atau sholat 2 rakaat, sholat syukur wudu. Umpamanya kalau saat itu bukan saat untuk sholat apapun, berwudulah, kemudian sholat syukur wudu 2 rakaat. Ya. Kemudian lakukan amal ibadah lain seperti infak sedekah. Akan di rumah ini gimana bisa infak sedekah? Bisa. Cari rekening yayasan, masjid, ya, lembaga dakwah yang membutuhkan bantuan transfer, tak. Nah, infak dulu sedekah. Jangan banyak-banyak, 1 miliar cukup. Kalau ada. Nah, setelah itu silakan angkat kedua tangan. Sambil menghadap ke kiblat, ya. Puji dulu Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian istighfar dan mengakui dosa dan kesalahan kita, minta ampun atas kesalahan kita. Hayati semua itu, ya. Ambil kalimat-kalimat permintaan ampun itu dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran kan banyak, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Banyaklah Al-Quran, ya. Doa-doa, kalimat doa dari Al-Quran yang isinya minta ampunan. Dari hadis banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik, ya, dan seterusnya. Minta ampun dulu. Baru setelah itu masuk ke dalam permintaan kita. Boleh dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala membolehkan berdoa dengan bahasa kita di dalam sholat, di dalam sujud. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan falyatakhayyar minad du'ai ajabahu fayad'u bihi. Silakan orang itu memilih doa yang paling dia sukai lalu berdoa dengan doa itu. Itu dibolehkan juga dengan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Betawi, silakan. Walaupun di dalam sholat, dalam sujud, apalagi di luar sholat, dibolehkan. Seperti itu, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka ambil dari ayat, ambil dari hadis yang sahih, ya, setelah itu masuk permintaan kita. Dan hayati, ya, hayati, ulang berkali-kali. 3 kali minimalnya. Umpamanya, ya Allah, umpamanya berikan saya rizki, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, urzuqni. Ulang. Ilhah namanya. Hayati, semua itu fokus pikiran kepada isi doa, ya. Nah, setelah itu ditutup lagi dengan sholawat kepada Nabi SAW. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, kalau seseorang berdoa dengan adab-adab tadi, ya. Pertama dalam keadaan suci, kedua didahului oleh amal ibadah apapun terlebih dahulu.
Ketiga, umpamanya menghadap kiblat. Keempat, sambil mengangkat kedua tangan. Ya, kelimanya, hindarkan tuh barang-barang haram dari tubuh kita, pakaian, apalagi makanan dan minuman. Ya, kemudian bersolawat kepada, memuji Allah terlebih dahulu, bersolawat kepada Nabi SAW, istighfar, minta ampun dulu, mengakui kesalahan dulu, ya, ambil dari Quran dan hadis tentang doanya, lalu ditutup dengan solawat kepada Nabi SAW. Hampir-hampir doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Katanya berdoa itu di dalam sholat, tapi seringnya saya di luar sholat. Taib, barakallahu fiik. Ini sudah kita terangkan. Betul, saat terdekat antara kita dengan Allah adalah ketika sholat. Khususnya ketika sujud. Maka perbanyak doa di dalam sujud. Sujud di dalam sholat, bukan sujud di luar sholat. Dibanding di luar sholat, berdiri di dalam sholat dengan sujud tapi di luar sholat, ya lebih dekat berdiri tapi ketika sholat. Karena sholat itu saat ketika seorang paling dekat dengan Allah, maka selayaknya kita meminta kepada Allah itu di dalam sholat. Dalam ruku, setelah membaca doa ruku, silakan ditambah dengan doa lain. Dan demikian juga sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Apalagi dalam sujud. Sujud mana saja, bukan hanya sujud terakhir. Sujud pertama, kedua, ketiga, atau terakhir boleh. Asal sujud, silakan berdoa. Makanya Syekh Masyhur Hasan Salman menyatakan, aneh kalau orang ketika sholat tidak berdoa, tapi di luar sholat ketika orang sudah agak jauh lagi jaraknya dari Allah baru minta. Mana yang lebih dekat hubungan kita dengan Allah? Di dalam sholat atau di luar sholat? Tentu saja di dalam sholat. Maka perbanyak doa dalam sholat. Ini bukan berarti terlarang berdoa ba'da sholat. Boleh berdoa dalam sholat. Tapi lebih berdoa di luar sholat boleh. Tapi lebih utama berdoa di dalam sholat, khususnya dalam sujud. Jadi yang dianehkan di dalam sholat tidak berdoa, di luar sholat berdoa. Padahal mesti dalam sholat berdoa, di luar sholat berdoa. Adapun kalau kita tidak memungkinkan berdoa di dalam sholat, mungkin karena kita berjamaah. Sebagai imam kita nggak bisa semau kita. Karena makmum mungkin banyak kepentingan. Apalagi sebagai makmum kita baru saja subhana rabbiyal a'la 3 kali, imam sudah takbir untuk duduk. Kita nggak bisa berdoa, ya. Karena di dalam sholat tidak memungkinkan berdoa, boleh kita berdoa seusai sholat. Jadi setelah salam kanan, salam kiri, istighfar lalu wirid, ya, zikir sebagaimana diajarkan, nanti di akhirnya baru berdoa. Dibolehkan berdoa. Dan itu termasuk momen yang mustajab untuk berdoa, kata Imam Ibnu Qayyim. Salah satu momen yang mustajab untuk berdoa adalah ba'da sholat fardu. Tapi lebih mustajab lagi di dalam sholat. Adapun kalau kita melakukan sholat sendirian, baik sholat fardu apalagi sholat sunat. Sholat fardu mungkin suatu saat kita sendiri, seperti musim pandemi ini. Kita nggak ke masjid karena khawatir terpapar virus corona umpamanya. Lalu kita sholat sendirian, silakan selama mungkin. Sujudnya dilamakan dan berdoa di dalam sujud, ya. Atau kalau musim pandemi ini kita sudah aman, masjid-masjidnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita ke masjid, tidak bisa berdoa semau kita, berdoalah dalam sholat sunat, ya. Sunat apa? Sunat apa saja, apalagi malam hari, sepertiga akhir malam dalam tahajud. Silakan berdoa selama mungkin dalam sujud, ya. Jadi intinya berdoalah sesering mungkin, sebanyak mungkin di dalam sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Dan bila tidak memungkinkan berdoa dalam sholat fardu karena berjamaah, maka silakan berdoa ba'da sholat fardu seusai zikir, ya. Demikian, ya. Ya, cukup dari penelpon. Sekarang kita terakhir ke Umu Anggi tadi, ya. Kalau umpamanya kan surga bertingkat-tingkat. Sekarang orang tua dan anak-anak ini beda level. Ya,
Apakah bisa saling mengunjungi? Ya, walaupun beda level nanti akan dikatrol. Yang lebih rendah akan dikatrol meningkat kepada apa? Kepada level yang lebih tinggi. Ya, orang tuanya karena lebih rajin ibadahnya daripada anaknya berada di surga level yang tinggi. Anaknya suka ibadah tapi tidak sebagus orang tuanya. Masuk surga level lebih bawah. Anaknya itu akan dikatrol, disatukan satu level dengan tingkatan surga orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, kami akan satukan, kami akan satu kelompokkan anak-anak itu berserta orang tuanya di surga nanti. Mana ayat ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa anak yang berada di level surga yang bawah akan disatu golongankan satu level dengan orang tua di level surga yang lebih tinggi, walaupun amal anak-anak itu jauh di bawah amal orang tuanya. Jadi disatu golongankan ya, asal dua-duanya masuk surga. Adapun kalau salah satu di antara masuk neraka ya nggak bisa jumpa ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.